Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Jamek yang kesemuanya sangat kami hormati dan kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sehingga di pagi hari ini, tepatnya di penghujung akhir daripada bulan Rajab, di tanggal 30 Rajab, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup lembaran bulan yang mulia ini dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang baik, yaitu sebagaimana biasanya sholat duha dan taklim di pagi hari ini. Memohon kepada Allah di hari-hari yang berkah, di bulan-bulan yang berkah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang diberkahi hidupnya, yang diberkahi umur dan waktu-waktunya, yang diberkahi atas semua apa yang telah Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah besok hari Senin tepat tanggal 1 Sya'ban, mumpung pas dintene Senin, panjenengan ingkang diparingi kiat siam, monggo diaturi puasa. Cuma batasnya bagi yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, tidak boleh melewati tanggal 15 Sya'ban, kecuali panjenengan ingkang gadai keistiqomaan siam sunnah Senin Kamis ya, atau puasa Daud. Kalau tidak punya kebiasaan dibatasi sampai tanggal 15. Berarti mumpung pas wektale niku dinten Senin tanggal 1 Sya'ban, monggo. Khususnya ibu-ibu yang mungkin masih punya tanggungan hutang puasa, kalau memang mau disertakan besok, tidak usah niat puasa Senin, langsung niat puasa qadha. Insyaallah fadilahnya akan dapat. Niku para rawuh sekedar saling mengingatkan, sekalian pemanasan latihan puasa sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pecinta majelis ilmu, majelis duha yang kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kula ingkang biasane membaca Kitabul Akhlak
Pada kesempatan pagi hari ini sedikit saja menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan sholat dan sekelumit kisah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan langsung secara khusus dengan ibadah sholat. Di antara tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk menerima perintah salat secara langsung. Di sini menunjukkan betapa perintah salat ini begitu amat sangat istimewa. Mengapa sangat istimewa dan utama? Karena perintahnya tidak hanya sekedar di dalam Al-Quran, tidak hanya sekedar di dalam hadis, tidak hanya sekedar nabinya menyampaikan kepada umat, tetapi juga Nabi kita Muhammad diundang, dipanggil, diundang langsung oleh Allah untuk menerima secara langsung perintah salat ini. Menunjukkan betapa istimewanya perintah salat dibanding dengan perintah-perintah yang lainnya. Bahkan proses perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai berjumpa kepada Allah tidak terlepas daripada apa-apa yang berkaitan dengan salat. Pertama, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjid itu apa? Rumah Allah, tempat ibadah. Diawali dengan apa? Pensucian, pembersihan. Tapi bukan berarti hatinya Nabi kotor. Hatinya Nabi bersih sejak saat diciptakannya Nabi kita Muhammad. Dan tidak bisa terkontaminasi, terkena kotoran karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bedahnya, dibersihkannya dan disucikannya hati Nabi melalui proses pembedahan yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Dengan panjang cerita, tujuannya adalah untuk mensucikan sesuatu yang sudah suci atau membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habib Ali bin Husain Al-Habasyi mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakin zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah para malaikat itu, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan beberapa malaikat lainnya yang ikut proses pembedahan dada Nabi, tidaklah mengeluarkan dari hati Nabi kotoran, tidak. Karena hati Nabi sudah bersih, yang bersih ditambah bersih, yang suci ditambahkan suci, agar semakin suci dan semakin bersih. Dalam artian bukan berarti hati Nabi itu kotor. Setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang mulia, sifat ilmu atau hikmah, sifat yakin, sifat hilim, sabar, bijaksana, Islam, ridha, di antara sifat-sifat mulia. Selesai, lalu diambil bagian darah hitam bungkul di bagian tubuh tersebut, karena ini adalah merupakan hadzuz syayatin, tempat bersemayamnya setan di setiap tubuh Bani Adam. Jadi di dalam tubuh Nabi diambil itu bagian, sehingga tidak ada bagian setan di dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ada. Ya. Mengapa kok ada hal yang khusus dilakukan oleh
malaikat atas perintah Allah, karena Nabi memang manusia yang dipersiapkan oleh Allah sebagai apa? Talang wahyunya Allah untuk menyampaikan kepada umat, agar betul-betul wahyu itu murni, tidak bercampur dengan hawa nafsu, tidak bercampur dengan bisikan-bisikan setan yang menguasai di dalam bagian yang hitam yang dibuang itu tadi. Sehingga dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tiada yang diucapkannya dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang dia ucapkan semuanya berdasar dari wahyu Allah. Kalau kita mau kata-katanya baik, mau kata-katanya indah, mau kata-katanya saleh, kadangkala masih bercampur dengan nafsu, bercampur dengan bisikan setan. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengaku Nabi, menyampaikan dapat wahyu, betul dapat wahyu, tapi dari wahyudi, bukan wahyunya Allah. Karena bisa saja bercampur dengan hawa nafsu dan setan. Itulah hikmahnya kenapa dibersihkan. Ini juga pelajaran bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum kita ke masjid, sebelum kita sholat, bersihkan dulu hati, sucikan, bersihkan hati dan tubuh. Dengan cara apa? Taubatan nasuha, istighfar kepada Allah, melaksanakan wudhu sebelum sholat. Berangkat dari masjid ke masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempatnya orang yang sholat, orang yang soleh, ke tempatnya orang yang sholat, ke tempatnya orang yang soleh. Tapi perlu dicatat, Nabi mboten langsung berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memang ayatnya minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi Kanjeng Nabi masih mampir-mampir, terbang, belok, mampir ke tempat yang namanya daerah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Nabi pakai kendaraan buruk, kendaraan yang disifati lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dia langsung diciptakan oleh Allah. Ini lambang syariat, bahwasanya buruk itu dilambangkan syariat, ajaran Islam murni dari Allah, tidak berdasarkan pemikiran manusia. Wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikannya kepada kita. Itu makna lambang daripada buruk. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekedar mengingatkan kembali tentang kendaraan yang namanya buruk ini. Buruk ini kendaraan, ya, atau jenis kendaraannya. Ya, saya menyebut kendaraan saja, tidak menyebut hewan. Kenapa dinamakan buruk? Buruk ini asal dari kata barkun, kilat, cahaya kilat. Buruk itu jenisnya. Cuma Nabi pernah menggambarkan seperti apa jenisnya buruk. Nabi mengatakan dia kendaraan yang tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai. Tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai. Lalu disifati lagi buruk ini memiliki kaki 4, lalu di sampingnya ada sayap. Ia kalau berjalan ke atas, katanya Nabi, kalau berjalan ke atas gunung gitu ya, ke arah atas, kakinya yang memanjang di belakang. Jadi kaki belakangnya yang mengantarkan. Kalau dia turun dari atas ke bawah, kaki depannya mengantarkan ke bawah, artinya memanjang ke depan. Adapun kecepatannya, katanya Nabi Muhammad,
sejauh mata memandang. Kalau Burak sampai melihat langit, ya langsung sampai ke langit. Kalau Burak melihat planet, langsung sampai ke planet. Begitu kecepatannya. Ini kisah cerita di dalam Isra dan Mi'raj. Secara ringkas disebut di dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Menunjukkan kebenaran adanya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sepakat seluruh ulama mengatakan siapa yang tidak mempercayai cerita yang diceritakan Nabi Muhammad, sifat yang disifatkan Nabi Muhammad tentang apa yang dilihat, hukumnya kafir, murtad, dia harus syahadat lagi. Kalau tidak percaya dan tidak mempercayainya. Sebab cerita yang aneh, yang akal tak mampu menalarnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara tujuannya adanya peristiwa Isra wal Mi'raj juga untuk memberi ujian kepada seluruh manusia, utamanya orang yang mengaku iman, masih percaya atau tidak dengan Allah, masih percaya atau tidak dengan Nabi Muhammad, tasik percados napa mboten kelawan mirengaken critane Kanjeng Nabi Muhammad yang disampaikan terus sampai kepada guru-guru kita. Kapan Anda percaya masih iman, berarti panjenengan adalah orang-orang yang beriman generasi Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan cerita Nabi di saat orang lain tidak mempercayainya, orang yang iman terhadap dawuhipun Kanjeng Nabi di saat orang lain mendustakannya. Mulane kula kalindika syukur dumateng Allah sampai detik ini tak pernah bosan dan jenuh dalam setiap tahun mendengarkan cerita kisah Isra dan Mi'raj. Mulane penting para bapak, para ibu. Napua peringatan Isra niku terus saben tahun dilaksanakan. Ya tadi untuk penyegaran iman, penebalan iman, nambah wawasan tentang keimanan. Khususnya kalau kita yang tua sudah bolak-balik dengar, nggih napa nggih? Kita yang sudah berumur ini sudah berkali-kali dengarkan. Tapi yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam setiap acara Isra itu untuk siapa? Generasi kita, anak-anak kita, anak muda remaja kita, yang mereka khususnya jauh dari pendidikan agama, yang mereka khususnya jauh daripada pendidikan pesantren. Penting. Mulane untung kadung wonten Masjid Jamek niki setiap acaranya dihadiri banyak remaja. Saya bangga dengan Masjid Jamek Banyuwangi. Acara hajat, duha digandrungi oleh remaja. Para rawuh yang dimuliakan Allah, berangkat Burak ini, nggih, Burak ini berangkat tidak langsung ke Masjidil Aqsa, dia masih mampir ke daerah yang banyak pohon kurmanya. Sampai di sana Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, kamu turun di sini. Nurut Kanjeng Nabi, Bu, Pak, turun. Terus Jibril bilang laksanakan sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Ini kaitannya sama sholat, nggih. Apa-apa yang berkaitan dengan sholat, kesucian, kebersihan, ya, berkaitan dengan wudhu, istighfar, taubat, masjid, rumah ibadah, kendaraan. Kalau menjalani hidup pakai kendaraan syariat Islam, jangan syariat yang lainnya, kamu pasti akan sampai kepada Allah. Islam itu juga diibaratkan seperti sepur kereta api atau pesawat. Ikut dak ikut, kalau sudah waktunya jalan berangkat. Kau ikut akan dibawa menuju kepada Allah, kau tidak ikut akan ditinggal. Nggih napa nggih? Sepur kalau sudah teng persiapan ya untuk pemberangkatan. Begitu mau berangkat sampean pamit, keren Pak. Apa supirnya sepur itu apa itu? Keren Pak masinis. Kulo ajenge mangano hunting gyal liro. Kan begitu. Islam begitu. Kamu ikut Islam akan dibawa menuju kepada Allah, ndak ikut, jangan salahkan nanti. Begitu Islam, tegas. Salat Nabi Muhammad nurut manut teng malaikat Jibril selaku mutawif. Ya. Supir ya juga penunjuk jalan. Salat Kanjeng Nabi nurut, tawadhu, akhlak. Padahal malaikat Jibril pengiring Nabi Muhammad, disuruh sholat mau Nabi Muhammad sholat di sana. Selesai sholat berangkat. Ketika berangkat Jibril bertanya, Kanjeng Nabi, kamu sampean tahu apa enggak? Sampean tadi itu sholat di mana? Enggak tahu.
sampean sholat di tempat yang namanya Thaibah. Nanti orang-orang kamu akan berhijrah ke sana. Padahal Nabi belum hijrah. Jadi sudah dikasih tahu dulu. Artinya tempat yang disolati, tempat yang menjadi tempat ibadah sholat diberkahi oleh Allah. Berkah itu artinya banyak kebaikannya. Mengingatkan kita kepada Allah, menenteramkan jiwa, pikiran, merasa aman dari adab, merasa dekat dengan Allah. Kamu tadi sholat di Thaibah, itu nama kota Madinah ya dahulu. Nabi sholat di Thaibah atau Yasrib. Kalau sekarang sudah menjadi kota Madinah. Makanya ada lagu Ya Thaibah, Ya Thaibah, Ya dawal ayanais istaqnali wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Allahumma shalli ala Muhammad. Berangkat lagi ke Madian. Apa Madian itu? Satu tempat yang di tempat itu ada pohon disebut dengan Syajaratu Musa. Pohon Musa. Loh, kok disebut pohon Musa, Habib? Pohon di mana dulu Nabi Musa, orang yang soleh, pernah bernaung, capek, istirahat karena sebab lari dari Mesir dikejar sama Fir'aun. Nabi mampir ke sana, Bu, Pak. Disuruh sholat sama malaikat Jibril, turun sampai sholat Muhammad, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, 2 rakaat, salam, berangkat lagi. Ditanya sama Jibril, Muhammad, kamu tadi sholat di mana? Enggak tahu Jibril. Kamu sholat di Syajaratu Musa, itu pohon dulu Nabi Musa pernah bernaung. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Di Thaibah sholat, di Madian sholat. Itu tempat-tempat baik, tempat-tempat saleh. Di tempat itu banyak barokah, banyak berkah. Berangkat lagi Nabi Muhammad. Kemana? Ke satu bukit yang disebut dengan Bukit Tursinai. Bukit Tursinah, bukit di mana tempat munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Bukit yang disucikan, ya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, muqaddas, ya. Jadi tempat yang disucikan oleh Allah, yaitu tempat ibadahnya, tempat tafakurnya, tempat kholwatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi diajak mampir ke sana, ibu-ibu, bapak-bapak, turun, sholat 2 rakaat. Habis sholat, berangkat lagi. Ditanya sama Jibril, kau sholat di mana tadi Muhammad? Gak tahu. Saya sholat engkau sholat di Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah tempat munajatnya Nabi Musa dan termasuk tempat bercakap-cakapnya Nabi Musa secara langsung kepada Allah. Nabi diajak sholat tengriku mencari berkah dari bekas napak tilas orang soleh. Jauh hari sudah kita diajarkan, bukan hanya kiai-kiai kita, habaib, guru-guru kita mengajarkan tentang berkah. Nabi sudah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah, karena tidak mungkin malaikat Jibril perintah tanpa ada perintah atasan. Gini apa nggih? Artinya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Kita ini diajarkan jangan melupakan napak tilas sejarah orang soleh, mengambil berkah dari perjalanan hidup orang yang soleh. Maksudnya ngoten, karena tempat-tempat itu aurah kekuatan, ya, sir daripada rahasia Allah itu masih ada, masih bersemayam lah. Jadi kalau kita masuk ke kawasan itu dapat cipratan. Berangkat Nabi Muhammad, Bu, Pak, ke tempat yang di tempat itu Nabi melihat istana-istana Syam. Ya, Nabi diajak ke satu tempat. Nabi disuruh sholat di tempat itu, sholat Nabi 2 rakaat. Habis sholat berangkat, ditanya sama malaikat, Nabi, sampean tadi sholat di mana? Tidak tahu. Sampean tadi sholat di Baitul Lahmin. Kalau bahasa Israelnya Bethlehem, ya,
bahasa Ibraninya Bethlehem. Baitul Lahmin, baitu rumah, lahmun itu daging. Ya, disebut Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Nabi sholat mengambil berkah. Tapi ini sebetulnya tidak hanya terkait sholat, Bu, tapi terkait hubungan syariat yang dibawa Nabi sebagai penyempurna dari syariat nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya tidak diperintah secara menyeluruh oleh Allah. Ada yang cuma di desanya saja, ada yang cuma di kotanya saja, ada yang cuma di negerinya saja, tidak meliputi yang lain. Begitu Nabi akhir zaman, penutup para nabi, diutus oleh Allah menjadi penyempurna semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, satu agama sebetulnya, Islam, tauhid. Mata rantai apa-apa yang berkaitan dengan sholat, mboten puasa, mboten haji, Bu, khusus sholat. Gini bagi berangkat Nabi baru terbang dikejar sama Ifrit bawa obor, ya. Setiap noleh nampak Ifrit, setiap noleh nampak Ifrit. Nabi sedikit gemeredek. Akhirnya Jibril ngajari kalimat, Muhammad, kamu ingin agar Ifrit itu terpental, obornya mati, tidak ngejar sampean, ini baca kalimat. Ya, diajari doa sama malaikat Jibril. Panjang doanya, ya. Pokoknya diajari doa berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, dan seterusnya. Pokoknya seperti itu kalimat pertamanya, aku berlindung kepada Allah, ya. Aku berlindung kepada Allah melalui kalimatnya. Selesai diajarkan, dibaca, maka dengan sendirinya terpentallah Ifrit yang mengejar Nabi. Mati obornya, tidak mampu lagi mengejar Nabi Muhammad. Ini pelajaran, banyak-banyak berlindung kepada Allah kalau ingin lebih banyak diamankan dari serangan, kejaran setan. Atau yang kalau ingin yang lebih gampang dihafal, di dalam rotib itu ada A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini matannya atau ringkasannya daripada doa yang panjang diajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad ketika dikejar Ifrit. Terbang Nabi jalan lagi untuk menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nabi diperlihatkan apa? Ada satu kampung, ya, menanam hari itu, dipanen hari itu, habis dipanen muncul lagi. Tanya sama Nabi Muhammad, ini lambang apa Jibril? Ini Muhammad perumpamaan umatmu yang berjuang fisabilillah dengan nyawanya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Setiap ia berjuang, setiap ia bersedekah akan diganti berlipat-lipat dan terus akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Singkat ceritanya begitu, Pak, Bu. Langsung saya putus ceritanya. Lalu Nabi melewati satu kaum yang mereka memegang pemukul besar, dipukulkan kepada kepalanya, hancur, butuh lagi, hancur, butuh lagi. Sampai akhirnya Nabi heran, ini orang kok sedemikian rupa. Dipukul kepalanya hancur, kembali lagi. Tanya sama Jibril, apa ini malaikat Jibril? Ini perumpamaan Muhammad, umatmu yang berat untuk yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat. Jadi besok siksaannya diantaranya seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi orang yang berat melakukan sholat. Singkat cerita, sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa, disambut para anbiya, bahkan makhluk yang ada di langit, dituntun sama malaikat Jibril ke depan. Ini diceritakan di dalam sholawat tarhim. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imamu. Mungkin apa nggih? Kita mulai kecil denger itu di Masjid Jame.
Yang paling paham kalau sudah mau buka puasa. Gini apa nggih? Kalau dulu pakai jedem. Sekarang pakai sirine ya. Tapi bunyi sholawatnya itu yang ditunggu sama masyarakat Banyuwangi. Hang paling digatekno. Iya, sholawat waktu maghrib bulan puasa dinteni Bu. Musola durung munyi digoleki radio. Ojo-ojo kebablas sing nang musola. Nawita radio. Tapi yang digatekno namung sholawate maghrib. Shalatu wassalamu alaik. Hilang pagi sampai sore, yang capek, yang lapar hilang wis. Semangat kena gembira akan buka puasa. Lah itu diceritakan di sholawat itu. Wa taqaddamta lis-sholati, Nabi Muhammad dituntun, dibawa maju ke depan pengimaman untuk menjadi imam ya. Yang diikuti oleh makmum para anbiya dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ini apa artinya? Menunjukkan istimewanya ibadah salat, istimewanya berkumpul dengan orang-orang yang saleh, termasuk menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad, pimpinan orang-orang yang saleh. Bayangkan semua makhluknya Allah ikut imam. Makhluk-makhluk yang mulia, bangsa anbiya, bangsa rasul, bangsa malaikat ikut bermakmum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita pun dawa niki Pak Bu nggih. Pokoknya saya arahkan kepada salat-salat saja. Sampai di langit 1 2 3 sampai langit ke-7, Nabi berjumpa dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang tak pernah meninggalkan salat. Walaupun salatnya tak sama, kalau kita 5 waktu. Kalau nabi-nabi sebelumnya 1 waktu, Nabi Musa salat duhur, Nabi Adam salat subuh, ya. Kalau Nabi Muhammad subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Kalau Nabi Sulaiman kalau enggak asar maghrib. Jadi ada beberapa nabi. Jadi sholatnya 1 waktu. Tapi untuk umat Nabi 5 waktu. Yang asal muasalnya dapat perintah 50 waktu. Abot. Nabi Musa minta kepada Nabi kembali kepada Allah, minta keringanan. Is'alhu takhfif, minta keringanan kepada Allah. Umat isun gede-gede biain 1 waktu hingga wiat ninggalakan sholat, paran maning umat ini kok Kanjeng Nabi Muhammad. Kan ngoten Bu nggih. Apalagi umat panjenengan cilik-cilik 50 waktu nono kepecerit ukurane. Nggih napa nggih? Ndak kuat. Subhanallah. Ya ikut Nabi Muhammad perintahnya Nabi Musa. Ndak sombong. Padahal jauh lebih mulia Nabi Muhammad. Diperintah suruh balik Kanjeng Nabi. Ini akhlak Rasul kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa. Bolak-balik mboten sepisan Bu, Pak. 9 kali sehingga dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi ini tidak bisa ditafsiri dengan akal, ya. Iman dulu, bolak-balik opo urusan kaya tulinan bolak-balik. Ini panjang ceritanya. Kalau saya teruskan sampai duhur nanti tidak pulang-pulang, ya. Wis pokoknya ngoten mawon pun. Ya, ketemu orang-orang soleh, ya, sampai puncaknya ketemu Nabi Ibrahim sedang duduk di Baitul Ma'mur, masjid terakhir di atas Baitul Ma'mur. Ya. Itu asli nama Baitul Ma'mur di sana. Jadi kalau ada masjid-masjid di bumi pakai nama Baitul Ma'mur, dompleng namanya Baitul Ma'mur yang ada di atas sana. Kok disebut Baitul Ma'mur? Rumah yang selalu makmur, tak pernah sepi. Dikatakan dalam hadis sahih, Nabi menceritakan Baitul Ma'mur itu, tidak usah diceritakan seperti apa besarnya Baitul Ma'mur. Pokoknya Nabi nyipati setiap dinten, setiap hari masjid itu dimasuki 70.000 malaikat. Kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk di dalamnya. Yang sudah masuk tidak pernah keluar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa besarnya masjid itu karena mulai diciptakannya Baitul Ma'mur sampai terus masuk malaikat, tidak keluar lagi, masuk lagi, datang yang baru. Saking hebatnya Baitul Ma'mur, makmur, tidak pernah sepi dari penghuninya. Masjid yang tak pernah sepi dari penghuninya sama dengan Masjid Banyuwangi, sepi hing tau makmur. Kualikane Bu nggih. Gayane tok masjid apik-apikan dulur, dong-donge wis mari sepi. Ya Allah. Apakah itu yang disabdakan Nabi akan datang suatu zaman di antara sebutannya beliau berkaitan zaman itu
masjidnya megah-megah, mewah-mewah, lakin kharabum minal huda, kosong dari petunjuk Allah. Ngono jamaah wis subuh hangadian tuwek Allah. Watuk. Ya Allah dulur, monggo kangen mangadan subuh kau. Tuwek wis umur 70 kau nadian riko. Yang muda biar seger, nggih napa nggih? Kayak Masjid Jamek ini pilihan semua muadzinnya. Muadzin Mekah ada, muadzin Pekiwen ya enak pisan, Pak. Ya enak pisan suarane. Hayya 'alas shalah. Seger kadung subuh. Tapi kadung diganti yang 70 iku mau. Emike enak maning. Mari gitiku dikiran. La ilah sesek napas. Polane umur 70 niku. Ilah anta. Ya. Jadi mengeluarkan suara sambil tarik napas karena tua. Yang muda turu kabeh dulur, ya Allah. Sepi. Untung masjid kita ini termasuk makmur lah, kalau subuh 2 shop, panjang 2 shop 3 shop, istimewa masjid ini termasuk. Masjid Al-Hadi 2 shop, saya pengalaman jadi imam di sini, di sana, di Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda itu malah setengah masjid makmumnya. Kalau dari Jumat ada pengajian rutin hari Jumat di sana, makmur juga. Alhamdulillah kalau masjid mewah, megah, makmur, koyo-koyo nggak rugi yang berjariah karena berisi. Tapi wis gaya-gayaan bangunan model Turki, ukir-ukirane sampai miliaran umpamanya. Dong-dong wis mari sepi ya. Hang adian, hang komat, hang imami wong sijae. Nah, wis gediku makmume setunggal. Ya Allah. Ada satu masjid, Bu, Pak, ada satu masjid. Ya. Saya tidak mau nyebut tempatnya sudah. Dulu jelek. Setiap hari minta sumbangan di jalan sampai selesai. Saking hebatnya sumbangan yang begitu banyak sekian tahun, ini semua ini granit semua ini. Granit sama marmer. Tapi waktu saya ke tempat itu, okay, saya tidak nyebut namanya ya, nama daerahnya sudah. Saya rahasiakan wis. Saya takut ya, takut nanti namanya ini sudah di YouTube ya, viral bahaya nanti kan. Masuk subuh ke tempat itu, dilihat kosong masjid, Bu. Adzan sudah. Supir tidur di mobil, saya sholat. Sampai di masjid, tidak ada orang, adzan selesai. Begitu adzan selesai, tahu-tahu dari pojok kantor tempat muadzin metu ndas-ndas tok, noleh. Dipikir sudah ada makmum satu, langsung komat, Pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kula toleh endi makmume. Nggih. Akhirnya selesai komat, keluar dia dari kantornya muadzin, jalan ke pengimaman, langsung ngadeg nang pengimaman, Pak. Yo mestinya lek duwe andap asor nawarilah tamu baru. Nggih napa nggih? Pak, monggo Pak sampean dados imam. Kula pun adzan pun qomat. Niki mboten tawa-tawa langsung ngimami. Ya Allah, dulur kelendi. Akhirnya ya ikut kita di belakang. Lah, sebelum takbir sebagaimana biasanya niru-niru imam. Madep ke saya. Ngomong sawu sufufakum, luruskan sop. Kula bingung ambi sapa nglurusaken kula niki. Sama siapa saya ngelurus? Ojo-ojo demete katon ketiku Pak Bu. Milu sholat jini masjid iku, kula kang mboten katon. Mari ketiku rapet, bingung kula rapet ambi sapa niki. Gayane tok kok kaya ngerti miame. Nggih namine dikengken rapet, maju kula teng wingkinge rodok parak wingkinge imam. Makanya kita kalau cuma berdua, jangan pas di belakangnya imam, maju di sampingnya, samping kanannya imam sedikit, jarak satu kaki telapak kaki gitu. Pun kula maju dideleng. Kok maju
Ternyata yang paham biasa Arab hang diwocoi kau. Makmume lebih paham niki. Biayane wong kadung bodoh kan ngoten nggih. Ya Allah, salat pun Allahu Akbar. Selesai salam langsung digutit ambi kula. Pak, ayo teng griyane takmir ambi kula. Mosok masjid apik kosong niki, Pak. Tumut kula nggih. Takmire kula, Pak. Ya Allah. Hang adian, hang komat, hang imami takmir. Jamaah namung kula pendatang lintune hengono. Ya Allah. Wis iku saneng tamir-tamiran wis, Pak, tinggal ben wis. Langsung melanjutkan perjalanan, Bu. Itu miris sekali ya. Ya Allah, masjidnya bagus. Apa itu yang sudah termasuk disebut dalam hadis Nabi Muhammad? Datang akhir zaman, diantaranya masjidnya megah-megah, mewah-mewah, kosong dari petunjuk. Kadung mall rame saben dina kok. Kadung Taman Sri Tanjung rame saben dina. Padahal masjid tidak setiap waktu tidak setiap jam memanggil kita. Nggih napa nggih? Minimal 5 kali dalam sehari, itu pun berjarak. Supaya apa kok 5 kali? Supaya kita tidak banyak lupa kepada Allah karena kesibukan dunia. Kalau malam tidur 6 jam 7 jam, diingatkan subuh, ya Allah shalah, ingat Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua urusan dunia kecil, ya Allah maafkan atas kelalaian kami. Tidur 6 jam Gusti, kadung wis 6 jam turu maging sembayang. Ya nemen dulur, habis sholat subuh aktivitas kerja, mungkin banyak lupa, sibuk dunia. Duhur diingatkan sama Allah, ayalang sholat, sholat ingat lagi Allahu Akbar. Orang kalau sibuk memikirkan urusan dunia, dicapekkan hati dan pikirannya dengan urusan dunia, kalau diteruskan akan menebalkan kerasnya hati. Tapi kalau dia iringi dengan ibadah, insya Allah penat-penat kehidupan dunia, payah-payah kehidupan dunia yang membuat kakunya otak, yang membuat tegangnya tekanan, yang membuat darah tidak lancar mengalir, dengan kita ibadah sholat, rileks kembali, mencair. Nggih napa nggih? 5 waktu itu, di waktu-waktu tertentu. Niku para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Singkat cerita, ketemu Nabi Ibrahim, terus ke Sidratul Muntaha. Di situ batasan para malaikat termasuk Jibril. Di atas Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mau melangkah lagi sudah tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Karena masing-masing kita makhluk ini ada batasan yang ditetapkan oleh Allah. Sama kehidupan di dunia, ada batasan di mana rakyat tidak boleh masuk istana negara kecuali orang-orang tertentu. Nabi pun juga begitu, karena Nabi orang-orang tertentu bisa menembus batasan yang dibataskan kepada malaikat. Malaikat boten mampu, Bu. Pak, boten mampu malaikat nerusaken. Malaikat putih kebiakar ambil cahaya ini Gusti Allah, padahal malaikat tercipta dari cahaya. Takut terbakar dengan cahayanya Allah. Sampai ditanya sama Nabi Muhammad, Jibril, sirma walau khotwatan, melangkah coba 1 langkah saja ikut sama saya. Mboten Kanjeng Nabi, kapan kula meksa, kobong kula niki kelawan besarnya kekuatan cahaya Allah. Nabi tanya sama Jibril, bukankah kamu tercipta dari cahaya? Jibril, ya, saya tercipta dari cahaya, tapi bukan langsung cahayanya Allah, sudah cipratan-cipratannya. Nek panjenengan kenapa sampean kuat terus menembus? Karena sampean tercipta dari cahayanya Allah. Kanjeng Nabi itu diambil nurnya dari nurnya Allah. Karena nurnya Allah tidak terbakar. Kalau dilogikakan cahaya matahari, planet nopo mawon boten kira sampai teng matahari. Sebelum sampai akan hancur. Apa yang sampai ke matahari? Cahaya matahari itu sendiri. Niku para bapak, para ibu, istimewa mulianya derajat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau, Jibril tidak bisa menembus. Ternyata dipikir sudah ada makhluk. Nabi melihat di bawah arsy-Nya Allah ada 3 bayangan makhluk. Heran Nabi Muhammad, sinten niki? Napa bangsa malaikat? Napa bangsa nabi? Kok iso nang kene? Lah wong Jibril
tidak bisa menembus alam itu. Akhirnya ada suara menjawab, bukan bongso malaikat, duduk bongso nabi, tetapi bongso umatmu Muhammad. Itu umatmu yang dulu di dunia lisannya basah selalu berzikir kepada Allah. Allah, hu Allah, hu itu dzikir dari asal huwa. Hu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, orang-orang yang selalu basah berzikir kepada Allah maksudnya. Yang kedua, yang satunya itu orang yang dulu ketika hidup di dunia qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terpaut cinta dengan masjid, senang dengan kegiatan masjid, asik menikmati duduk-duduk di dalam masjid. Orang yang tak bosan di masjid, orang yang senang kerasan di masjid. Mulanya didawakan al-mu'min fil masjid, orang yang beriman di masjid itu cirinya seperti ikan di dalam lautan, kerasan karena memang tempatnya. Tapi al-munafiq kok, orang yang munafik fil masjid seperti burung di sangkar, miber kepingin keluar. Mulane syukuri nikmat Allah yang telah menjadikan hati kita senang dengan kegiatan-kegiatan masjid. Tidak perhitungan dengan perjalanan menuju ke masjid. Sebab Pak Bu, perjalanan yang berat itu sebetulnya bukan kemana-mana, tapi ke masjid. Berapa banyak orang mampu mengendarai sepeda pancal, muter toko Ketapang sampai Rogo Jambi. Berapa banyak orang kuat keliling lapangan 30 kali, main sepak bola 1 jam, main voli kuat 1 jam kuat. Padahal di unjang yang masjid mong 5 menit sholat, gini apa nggih? Lumpuh sikile hing kuat nang masjid. Makanya berat perjalanan ke masjid, tidak bisa dilalui kecuali orang-orang yang memang betul-betul diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat taufik, dorongan semangat di dalam hati untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pokoknya ternyata di tempat derajat yang tinggi itu didapati 3 macam orang. Ibadah 3 macam orang, nggih. Ibadahnya 3 macam orang. Ibadah apa? 1 orang yang suka berzikir, yang kedua orang yang hatinya sambung, ya, sambung ke masjid, cinta kepada masjid. Yang ketiga orang yang tidak pernah membuat orang tuanya dicaci oleh orang lain sebab perbuatan dia kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Orang yang tak pernah menghina orang tua temannya sehingga orang tuanya selamat dari cacian orang lain. Niku Prabu 3 hal. Jadi istimewa sekali ibadah sholat ini. Yang perintahnya tak cukup dengan Quran, dengan hadis, dakwah Nabi. Diundang nabinya, bahkan sampai akhir hayat Nabi dalam keadaan sakaratul maut, yang diingat adalah as-sholah. Yang diingat Nabi ketika sakaratul maut beliau, yang suara lirihnya hanya didengar Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau meriwayatkan apa yang disebut Nabi ketika sakaratul maut, 3 macam orang. 1 as-sholah, as-sholah, an-nisa, 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 ya, ummati, 3 yang disebut Nabi. Nabi memikirkan orang-orang yang tak sholat, jangan sampai tidak sholat. Apa katanya Nabi? 3 sebutan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Isun titip sholat, umat isun titip sholat, isun titip sholat. Ini yang pertama. Jogon sholat, perhatikan sholat, perintahkan keluarga ruamu sholat, jangan sampai tak sholat. Kalau kau tak sholat berarti kau sudah terputus hubungan tanggung jawab Allah. Kalau kau tak sholat terputus dari hubungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitunya Rasulullah. Istimewa Pak Bu. Yang terakhir karena waktunya sudah habis, bahwasanya istimewanya sholat ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai media perjumpaan kita umat Nabi atau hamba kepada Allah. Kalau kepingin sering ketemu sama Allah secara batiniah, secara kejiwaan, secara ruhaniah, sering-sering sholat. Karena antara hamba dengan Tuhannya ketika sholat tidak ada penghalang. Yang dikatakan penghalangnya Allah 70 penghalang Allah antara Allah dengan makhluknya. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad dan umatnya, penghalang itu akan diangkat di waktu-waktu tertentu, di antaranya orang yang ketika dalam posisi sholat, khususnya ketika dalam keadaan sujud. Mulanya Kanjeng Nabi niku sholatnya sampai kakinya bengkak,
sama dengan orang Banyuwangi. Kalau kakinya bengkak baru sholat. Nggih. Nabi itu kalau sholat kakinya bengkak. Kulo kalian diko kadung wis rodok bengkak buru sholat. Wedi mati dulur, durung taubat. Ya Allah. Para sahabat sholatnya jus-jusan hatam, 1 rakaat hatam. Utsman bin Affan 1 rakaat hatam. Imam Ali Zainal Abidin sehari semalam 1000 rakaat. Kita ndak usah 1000 rakaat, wis mikir akan terawih biyen. Terawih kadang wis cepet, maki golek ang cepetan dulur. Oleh biayen seminggu pertama rame musola yang cukup gelar tiker. Ngelewati 10 hari pertama habis masjid. Lailatul Pasar, hang digoleti kelambi, olah jajan, terawih sunnah utat masuk dosa. Ya Allah kari ngeremekan sunnah riko ya. Justru orang itu diangkat derajatnya karena sunnah. Ia menjadi penutup kekurangan-kekurangan yang wajib. Ia menjadi pengangkat derajat sampai kepada Allah. Terbanyak wali-walinya Allah sedoyo mayoritas diangkat derajatnya di sisi Allah karena mereka banyaknya melakukan ibadah sunnah. Mudah-mudahan yang ringkas daripada keutamaan sholat daripada kajian kita pada pagi hari ini memotivasi semangat kulo kalian digoh untuk terus semangat beribadah sholat, mengisi akhir-akhir hidup kita, akhir hayat kita, mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Tanda ciri husnul khatimah itu penyebab orang husnul khatimah itu orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, apalagi dilaksanakan secara berjamaah. Karena keistimewaan orang yang selalu berjamaah sholat 5 waktunya, tidak meninggalkan sama sekali kecuali udzur syar'i. Seperti haid bagi wanita, laki ndak ada haid, yang ngono braille. Kan ngoten nggih. Atau seperti kebiasaan keturun, atau krono pingsan, edan sebentar ya. Boleh itu udzur syar'i namanya. Selesai sehat sadar sholat lagi. Artinya hampir ndak pernah meninggalkan sholat jamaah. Itu termasuk salah satu ibadah yang akan mengantarkan seorang hamba kelak tidak dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak akan ada yang mampu menerimanya kecuali hati yang dipenuhi dengan iman. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah semangat ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongan orang-orang yang husnul khatimah. Niki mawon para rawuh. Muga-muga dados ilmu ingkang manfaat. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.